Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa di daerah istimewa Yogyakarta. Ia meminta agar perbaikan infrastruktur rusak akibat gempa yang berpusat di Kabupaten Bantul ini tidak berkepanjangan. Hal itu disampaikan Puan melalui pernyataan tertulis kepada wartawan Senin 3 Juli 2023. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DIY, diketahui ada 1 orang yang meninggal dunia akibat gempa. Selain itu, sejumlah warga juga mengalami luka-luka. Puan meminta pemerintah memberi penanganan yang serius untuk para korban. Dari laporan BPBD DIY, bangunan yang rusak ringan akibat gempa di Yogyakarta jumlahnya mencapai 102 unit, sedangkan yang rusak sedang ada 4 unit. Sementara itu di wilayah Gunung Kidul total ada 58 unit rumah mengalami rusak ringan, di Bantul 31 unit rumah, Kulon Progo 16 unit rumah, dan Sleman 1 unit rumah. Sejumlah fasilitas umum mulai dari gedung perkantoran, tempat ibadah, fasilitas usaha, fasilitas pendidikan hingga kesehatan juga terdampak gempa. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 yang terjadi akhir pekan lalu itu pun tidak hanya dirasakan warga DIY, tapi juga warga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan informasi, ada 102 unit rumah di Jawa Tengah yang mengalami kerusakan dengan rincian 88 unit rumah rusak ringan, 13 unit rumah rusak sedang, dan 1 unit rumah rusak berat. Tak hanya di DIY dan Jawa Tengah, gempa Bantul juga mengakibatkan sejumlah rumah dan bangunan fasilitas umum di Jawa Timur rusak seperti di Kabupaten Pacitan. Sejumlah warga juga masih ada yang mengungsi akibat rumahnya rusak, maupun karena trauma dan takut dengan adanya gempa susulan. Puan juga meminta perhatian pemerintah untuk para korban yang mengungsi. Ia mengatakan pemerintah harus memastikan tersedianya tenda pengungsian yang layak dan aman, serta dengan fasilitas sanitasi yang memadai. Puan juga menekankan perlunya perbaikan segera terhadap fasilitas pendidikan yang terdampak gempa. Apalagi sebentar lagi sekolah memasuki tahun ajaran baru, sehingga perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak harus menjadi prioritas agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dari Jakarta, tim Teropong News dan Mantik TV memberitakan.